Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu ingkang mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ingkang pisan monggo kita muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten adicara dalu menika inggih menika adicara pengaosan janipun menika Pak, inggih menika kelompok kajian istiqomah. Kajian istiqomah menika salah tunggalipun pembinanipun kula nami Abu Hasan Alim. Kula manggen wonten Mojo Semanggi utawi Semanggi Mojo, biasanya pun berpisah ya. Jadi Mojo Semanggi utawi Semanggi Mojo sakniki sampun berpisah kalih kelurahan Semanggi dan Mojo. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman istiqomah panjenengan saged mirsani dados menika rencang-rencang ingkang bahasa kula pengen kesan menika saya manfaat awis saking menika ngawontenaken kajian Iqra, membaca Al-Qur'an, tadarus lan sanes-sanesipun. Alhamdulillah jamaah saged nambah terus. Alhamdulillah perkembangannya membaik. Istilah ibu di menika kula nuwun wonten ngarsa panjenengan warga Teluk Yahmet dan tempat dawuh menika juga warga dawuh terus mangke nyuwun pangapunten menawi wonten napa-napa monggo laduri komunikasi kalian rencang-rencang istiqomah menika. Amargi rencang-rencang menika nggih namung gadah kalih Pak, setunggal semangat untuk semakin menjadi baik, yang kedua keikhlasan. Insya Allah dua ini akan kita jaga sebaik mungkin agar keinginan kita untuk hidup memberi manfaat semampu kita benar-benar bisa kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat. Terus kegiatanipun mangke pengaosan, lajeng bakti sosial lan sanes-sanesipun. Kaya saking menika dalu menika danipun namung kula nuwun dumateng panjenengan sekalian, tapi sekaligus ngiras pantes pengaosan. Bapak Ibu rahimakumullah, awis saking menika mumpung menika nggih ngepasi ulanipun Agustus tasih napa niku anget 17-anipun. Awis saking menika kita manfaataken dalu menika kita bersama-sama untuk merefleksi kembali arti daripada kemerdekaan yang oleh para pendiri negeri ini diawali dengan kalimat yang luar biasa, yaitu menika atas
yang maha kuasa dengan didorong keinginan luhur agar hidup bebas, maka kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalimat ini kalau dilihat dari kacamata agama Islam, ini kalimat yang amat sangat luar biasa. Ini kalimat yang amat sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena kalimat ini merupakan fondasi syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dalam kehidupan kita. Artinya pendiri negeri ini dulu, mereka adalah sosok yang hendak mengajarkan kepada kita agar kita berangkat dari pengakuan bahwa merdeka itu bukan semata-mata karena keberanian masyarakat Indonesia, bukan semata-mata karena kelihayan strategi para pahlawan nasional kita, akan tetapi kemerdekaan adalah karunia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di dalam Al-Qur'an niku enten kisah ngeten. Ada kisah Nabi Sulaiman. Beliau bisa memindahkan istana Ratu Balkis. Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Ratu Balkis dalam waktu sekejap, karena dia punya pasukan jin. Setelah istana Ratu Balkis, sekarang istananya masih berdiri di Yaman sana. Kemudian yang ngapunten nek radi menggok segede Sulaiman niku dongeng nopo sejarah hidup manusia, atau kalau sekarang mungkin istilahnya arkeologi. Jadi merupakan bukti sejarah yang ada peninggalannya. Kita ngambil nasihatnya Profesor Dr. Manahim Ali. Beliau ini seorang kristolog, beliau ini seorang arkeolog, sejarawan. Beliau termasuk profesor yang menekuni kitab-kitab agama samawi. Itu ditekuni, dipelajari, akhirnya beliau dari Kristen kemudian masuk Islam. Nah, beliau ini mengatakan kalau ada tokoh, kok tokoh itu diperebutkan oleh kelompok manusia, apakah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa tokoh ini tidak fiktif. Senes dongeng, tapi tokoh itu nyata. Makanya termasuk Nabi Adam itu nyata, karena Nabi Adam itu diperebutkan oleh manusia keturunannya. Artinya beliau ini nyata adanya, bukan dongeng. Termasuk juga berarti Nabi Musa itu nyata, Nabi Ibrahim itu nyata, Nabi Muhammad itu nyata, Nabi Sulaiman pun juga nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Balkis dalam waktu sekejap, maka yang diucapkan hada min fadli rabbi.
ini karunia Tuhanku. Maka pondasi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berangkat dari pengakuan bahwa segala nikmat yang datang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena datangnya dari Allah, maka hendaklah kita mengakui bahwa memang ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dalam kehidupan kita. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli Rabbi, ini karunia Tuhanku. Bukan semata-mata karena beliau memang cerdas, cerdik, pandai, mungkin sekti, mondraguna, istilah Jawa ini tidak. Tapi beliau mengatakan ini karunia Tuhanku. Apa sebabipun? Laulallah makanat. Kalau bukan karena Allah, segala sesuatu tidak mungkin terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka berangkat dari mengakui bahwa banyak nikmat yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kan kadang lupa bahwa kita ini diberi nikmat gratis. Udara gratis nih Pak, gratis. Tapi yang nikmat sing kula panjenengan sami kesupen. Yang nikmat itu mungkin bisa dikatakan lebih besar dari nikmat udara mungkin. Napa menika sekalian? Yang pengabutan panjenengan kok saged lenggah sedaya niku sebabnya napa? Nggih. Sehat niku tak? Nggih. Nah, niki kan kita kadang lupa bahwa banyak nikmat yang datang dalam hidup. Napa menika? Ada nikmat gratis yang Allah berikan kepada kita yang kita jarang merasakannya. Menika nikmat gravitasi. Nikmat gravitasi. Panjenengan tanpa gravitasi ra mungkin iso lungguh. Melayang kita. HP ini melayang, kacamata ini melayang, mic ini melayang. Tanpa adanya gravitasi. Laulallah makanat. Kalau bukan karena Allah, segala sesuatu tidak mungkin terjadi. Maka ini fondasi, ini modal awal untuk melakukan pengakuan-pengakuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah ngemutaken kula panjenengan sami. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami Allah akan menurunkan barokah dari langit, kami akan memunculkan barokah dari bumi. Nek dusta, tapi kalau kufur, tapi kalau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari kalimat ini berarti nikmat itu belum menjadi nikmat sebelum nikmat itu disyukuri dengan cara yang benar. Maka Nabi Sulaiman ngendika, liya beluwani, iya saya bisa pindah singgasananya Ratu Balkis dalam waktu sekejap. Tapi itu tidak hanya karunia, tapi karunia itu sifatnya masih menguji, belum benar-benar menjadi
nikmat, sifatnya masih ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, a'askur amkur, apakah aku kemudian bersyukur atau aku menjadi kufur, mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam ini mengajarkan kepada kita indah sekali. Berangkat dari pengakuan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, lalu kita sadar bahwa nikmat itu masih menjadi ujian dalam hidup kita, sehingga menuntut kita untuk menjatuhkan pilihan apakah kita bersyukur atau kita kufur. Kalau kita bersyukur, kita akan menjadi Sulaiman. Ketika kita kufur, kita akan menjadi Firaun, kita akan menjadi Namrud, kita akan menjadi Qarun. Kita akan menjadi Firaun, kita akan menjadi Namrud, kita akan menjadi Qarun. Tapi ketika kita syukuri, kita akan menjadi Sulaiman. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau tambah kisah Sulaiman satu lagi. Beliau ketika dalam satu perjalanan, tahu-tahu Nabi Sulaiman ini tersenyum dan tertawa. Ternyata beliau mendengar semut berbincang-bincang. Koloni semut itu dikomando oleh komandannya, minggir, nanti kepidak pasukannya Sulaiman. Fatabassama wa dhahika faqala. Maka kemudian Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Setelah itu beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah kepadaku. Ini Bapak Ibu sekalian, semoga dipun-timut, menurut saya ini penting. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, limpahkanlah kepadaku nopo kesadaran untuk terus menerus mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, yaitu Daud dan istrinya, dan limpahkanlah kepadaku kesadaran untuk selalu beramal soleh yang engkau ridhoi. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa begini? Ternyata dalam Islam niku nikmat dunia, nikmat dunia seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, nikmat dunia, kerajaan yang begitu luar biasanya, sampai Ratu Balkis cincin dikiranya melewati kolam yang ternyata lantai terbuat dari kaca. Ini di sejarah senes dongeng. Tidak hanya itu, beliau diberi nikmat bisa paham percakapan semut. Beliau diberi nikmat bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis. Maka beliau nikmat yang seperti itu masih disadari bahwa itu lebih kecil dibandingkan nikmat yang beliau ucapin. Menikah kesadaran untuk terus syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam hidup ini. Kesadaran untuk terus tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmat yang lebih besar dari nikmat duniawi.
Maka Nabi Muhammad mengatakan, innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man lam yuhib. Dunia ini diberikan oleh Allah kepada yang taat, juga kepada yang durhaka. Diberikan kepada yang beriman, juga diberikan kepada yang kafir. Diberikan kepada yang mengejar pahala, dan juga diberikan kepada yang mengejar dosa dan maksiat. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula sering tanglep dateng jamaah. Kinten-kinten nek donya ngeten iki sing diwenehi akeh sing taat napa akeh sing boten taat? Boten taat. Sing napa? Boten taat. Sing boten taat. Napa sebabe? Napa Pak sebabe? Nek dalil akali ngeten. Nek dalil akali, nek jenengan sing taat niku gambarane ngilen enten batese, ngidul enten batese, ngetan ngulon enten batese. Niku sing taat. Nggih. Minum bebas, silahkan minum apa saja. Sing penting aja sing mendem. Nggih, Pak. Ada batasannya. Nggih. Ada batasannya. Jenengan dahar bebas, silahkan menikmati daging jenis apapun. Sing penting ampun babi lan batang, yaitu binatang yang disembelih setelah mati. Yaitu dibeleh ning pun mati nembe dibeleh. Dalam Islam itu dilarang dinikmati. Napa melih darah yang dialirkan dari binatang yang disembelih alias sare niku nggih boten angsal. Makanya orang yang taat niku enten batasan-batasannya. Nek boten taat bebas wal kedua bal mbok watu mbok bantal mbok ukal mbok krakal mbok kadal kolu ra kolu di dahar Solo. Karena memang mereka bebas. Maka Nabi ngendika innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man lam yuhib. Dunya niki diwenehne kabeh rata. Kok ngoten, Pak? Kudune sing ra taat niku ora usah digagas pro Gusti Allah. Ndak. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Selama Allah masih memberi hidup manusia, maka Allah bertanggung jawab rezekinya. Maka Allah tanggung jawab rezekinya. Maka bahasanya nek tesih diwenehi urip niku berarti tesih diwenehi rezeki. Kalau masih diberi hidup pasti kita masih diberi rezeki. Tidak usah khawatir dengan rezeki. Pasti rezeki masih ada dalam hidup kita ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun cecak di dinding, kemampuannya nggih mung ngoten niku, tapi Allah mendatangkan makanannya. Maka cicak-cicak di dinding melayu-layu, diam-diam, diam-diam merayap. Cecake nekani nyamuk, napa nyamuke nekani cecak? Datang seekor nyamuk, maka itu menjadi rezekinya. Jadi kula jenengan sami niku nek bingung rezeki, artinya kalaru cecak. Kalaru cecak. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ingkang kita aturaken. Jadi setelah kita mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, kita panjenengan diparingi kathah napa sekedhik, Mas? Kathah. Tandane kathah napa? Napa? Berapa? Betul sakit ngitung, betul itu. Nggih.
kuwatir mawon nek sing rawuh niki enten sing muni alah ngaji barang kan dhisik ya melarat. Ampun ngoten. Iku kaya tangga kula niku. Namanya Mbah Wik. Angger esuk mesti nongkrong ten Bu. Nggih, kula niku ora sabaran ngerti wonten niku. Pengine nyedaki maneman. Nggih, dereng subuh niku pun lungguh ten Tebu. Lah kula angger ketemu Mbah, terus kudu sabar. Kula cedhaki, kula jejeri, terus kula Mbah, lah jenengan niku nek subuh pun ngusari mbok monggo salat mawon. Kepenak ngoten jawab Allah, Mas, rasalat kan dhisik yo melarat. Ngoten mawon iki. Nah, kalau Bapak Ibu matur sepindah malih, nikmat besar itu bukan dunianya ini. Ya, karena dunia ini janjane gampang digoleki. Kadangkala kita rujit, monggo Pak Dik. Kadangkala kita rumusnya yang belum menemukan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi kita ngendika, innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man lam yuhib. Donya niku diparingke sing ditresnani, nggih diparingke sing boten ditresnani. Dados jenengan rajin salat, boten sak galih ben lancar rezekine. Itu kalimat salah. Napa sebabe? Karena lah nika sing ra tau salat yo lancare ra ilok ngoten Pak. Nggih Pak nggih. Ora lancare ra ilok gumpane pajero ngoten Pak. Nggih. Lah nek kula jenengan sami nggih padha, nek kan jepat jaba jero. Nggih. Nah, niki kalimat niki Nabi Muhammad sing ngendika nggih. Wala yu'tid dina illa man yuhib. Ning nek nikmat sadar nindakne agama sing diwenehi mung sing ditresnani. Paman atau budinan faqat ahabba. Lalu Allah mengatakan barang siapa yang Allah memberikan kepadanya kesadaran untuk beragama dengan baik, dialah orang yang dicintai oleh Allah. Berarti nikmat dunia niki kalih nikmat ngibadah dhuwur pundi, Pak? Dhuwur pundi? Dhuwur nikmat ibadah. Buktinya yang diberi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja, tidak semua orang. Ternyata Bapak Ibu sekalian, nggih golek dunia niku gamping, Pak. Nggih. Nek jenengan pun paham bahwa kita punya nikmat paling mahal dalam hidup ini. Cobi niki untuk nyeleleng sithik. Niki enten sing pengen numpak Pajero mboten? Pengen Pak? Kula jamin sewulan tok jenengan itu Pajero. Modale 5 juta. Kersa? Kersa mboten? Kula jamin. Kula ora ngapusi. Nggih. Purun? Nah, mboten. Mboten nggih pun ra sida. Nggih. Nek pengin kula kei teorine, jenengan tindake insya Allah ra nganti sewulan jenengan numpak Pajero. Modale 5 juta. Kita kata sing tertarik iki. Kula critakne nggih, Pak. Kersane jenengan mak blalak kaget ngoten niku. Pripun? Duit 5 juta niku mangke gawe paspor. Pinten paspor? Itu 100. Nggih ta? Paspor paling 700 sakniki. Niku menen nimbak mengke nek pun gadah paspor mang tumbas tiket ten Singapura. Nggih, ten Singapura. Mengke tekan Singapura mang pados hospital, rumah sakit, terus mang ngomong, Pak, saya mau jual ginjal saya 1. 600 yuto Pak regane. Niku untuk Pajero mboten?
Gampang teorinya. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu sudah memberi nikmat besar dalam hidup kita. Hanya terkadang yang sering kita anggap nikmat ketika kita punya kebutuhan dan keinginan, lalu kita mendapatkannya, baru kita anggap itu nikmat. Sementara sudah ada nikmat yang nempel dalam tubuh kita. Napa mulai kalau mata kita jual satu, niku sae luweh, Pak. Kenapa ini tidak kita anggap sebagai satu nikmat dalam kehidupan? Apa artinya Alphard? Apa artinya rumah mewah? Kalau ketika kita keluar dari Alphard pakai angkrok, Pak, banyak itu. Naiknya Alphard ke sana sini, Alphard putih, saem luwe, tapi metu saka Alphard ngangge angkrok alias truk. Banyak kita lihat orang yang orang yang waras pasti dia akan memilih sehat daripada numpak Alphard ning setruk. Makanya orang waras kalau disuruh pilih sehat urip pas-pasan apa pilih tumpakane Alphard ning setruk. Lah sing ra waras jawabe pilih sehat tumpakane Alphard. Takoke mboten niku. Takoke pilih pas-pasan ning sehat napa pilih tumpakane Alphard ning setruk. Itu pertanyaannya. Ini kadang-kala nggih kencing lelek jawabnya pilih sehat tur numpak. Oh, saya tidak tanya itu. Nah, kembali yang kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, maka Nabi Sulaiman mendidik kita sebenarnya. Yang pertama, agar kita senantiasa mengakui bahwa masih banyak nikmat Allah yang dihadirkan dalam kehidupan kita ini. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nembe ginjal mana 600, Pak. 2 mata 2 M. Berarti ginjal 2 sak miliar 200. Mata 2, ginjal 2 berarti 3,2 M. Itu yang diberikan Allah kepada kita. Ngoten napa jenengan ya isih arep ngelus dodo, ya Allah ya Karim, lahir melarat, tuwek ngempet apa ya sing ngoten. Enggak, kita ini sudah diberi kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang datang dalam hidup ini. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, nikmat yang sudah diberikan ini liya beluani, kata Nabi Sulaiman. Sifatnya masih memuji. Aaskur am akbur, apakah kita bersyukur atau kita kufur? Kufur itu mengingkari nikmat. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Nek kowe syukur tak tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid, siksaku amat sangat pedih. Mulai nggokke merdeka sih, Pak. Merdeka itu juga baru ujian. Ketika kemerdekaan disyukuri, maka kemerdekaan akan mendatangkan kemakmuran, karena kemakmuran itu tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu kita sering mendengar kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur
jinawi tata tentrem kertora harja ijo royo-royo tukul tanpa tinandur murah tanpa tinuku tongkat kayu dan batu jadi anak mas. Indahnya seperti itu maksudnya kalau syukur itu yang kita lakukan itu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, anak saya nomor 7 ya, anak gua itu sama ya. Anak saya nomor 7 sekolah di Yaman karena sudah 5 tahun sekolahnya sejak SD. Jadi SD ini buat sekolah ke luar negeri ten Yaman 5 tahun di sana, ibunya kangen akhirnya disuruh pulang dan akhirnya pulang. Setelah sampai di rumah, saya ketemu sama teman pulang dari Qatar. Anak lojak pas akhir sana kita ketemu ngobrol. Ki anakmu Pak Sa? Ya. Nomor piro? Nomor 7. Sekarang sekolahnya di mana? Niki nganggur, kelas 2 SMA, pulang dari Yaman. Saya gitu. Itu langsung wis gini wis hafal Quran mas, alhamdulillah pun hafal, tapi belum mungkin itu hafal ngelontok mas. Nek hafalnya sudah tapi belum mungkin. Akhirnya dia bilang ke saya hafal 30 juz mungkin ngelontok, bahasa Inggris lancar, tak fasilitasi sekolah di Qatar S1 dapat kos-kosan, dapat gaji 20 juta per bulan. Niki kula ajeng cerita Qatar. Qatar itu kekayaannya hanya destinasi wisata dan minyak. Niku iso gaji mahasiswa per bulan 20 juta masuk kantong karena yang lainnya sudah difasilitasi semuanya. Pulau ten Australia berulang kali Pak. Wong nganggur Australia niku entuk gaji 2.000 dolar sami 20 juta. Lah Indonesia niku kayu diuncalke dadine panganan pohon ngertos pohon Pak mana aku mas enten aku bener ngambil terus iku bukaan aku nah ini kita ambil niki Pak kula ceritani kersane jenengan mungkin jengkel. Satu lagi mas. Kula dolan teng Bogor. Kula gadah rencang Profesor Muhaimin namanya, enggak pakai Iskandar. Namanya Profesor punya 60 hektar tanah. Beliau dosen ITB. Membuat pesantren agrobisnis yang isinya mahasiswa yang setiap hari melakukan penelitian yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau pas mereka di pamer iki lho Ustaz, ini bioetanol, ini premium podo. Ngoten Pak. Terus diobong bul. Bioetanol niku biru nih kok. Biru Bang. Premium biru metu kecelap-kecelape kuning. Artinya lebih panas bioetanol. Buktinya premium masih keluar kuning-kuning. Itu tanda kurang panas. Jangan kata kompor kok metu kuning-kuning ini kok. Maka itu kurang panas. Nek biru banget niku panas. Setelah dibakar volumenya sama, premium telas bioetanol masih Pak
lebih panas bioetanol, lebih awet bioetanol. Bioetanol itu bahannya apa, Pak? Pohon. Nggih, pohon. Jadi tiap kelurahan niki suruh budidaya pohon dibeli pemerintah nggih gawe bioetanol, bensin, sugih kabeh Indonesia, Pak. Niku nembe siji tok niku, Pak. Solar niku bahan terbaiknya sawit. Mongko Indonesia penghasil sawit terbesar dunia. Lah kok UMR-e 2.300.000. Akhir bulan jenengan jereng bingung. Nggih, Pak. Bingung mboten? Nah, ini gambaran. Nggih. Kudune wong Indonesia niku sak melarat-melarate wong Indonesia niku kudune numpak jazz minimal 2010. Kudune ngoten. Kok kenyataannya ngeten, ini yang perlu dikoreksi. Napa sing dikoreksi? Kita ini lupa bahwa kita tidak hanya diwarisi kemerdekaan, tetapi kita diwarisi konsep mensyukuri kemerdekaan. Napa gini Pak? Konsep mensyukuri kemerdekaan itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan. Ini konsep mensyukuri nikmat. Nomor 1 nopo? Iman. Tanya sepeda, Pak. Oh, ada. Bapak Ibu sekalian, wonten agami Islam iman lajeng amal soleh itu hasilnya takwa. Iman, amal soleh, takwa. Kalau takwa ini menghasilkan 2. 1, nek sulit ada jalan. Nek randedet ngoten nggih, Pak. Nggih. Nek randedet diwenehi rezeki karo Gusti Allah. Niku takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wong sing takwa nang ngarsaning Gusti Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu takwa. Maka GBHN itu tercantum kalimat landasan pembangunan Indonesia itu iman dan takwa. Sayang saniki nek GBHN. Ini nanti Pak. Ada dulu. Iman dan takwa. Jadi rumusnya ngeten. Maka kalau kita lari kalimatnya Nabi Sulaiman, nopo nikmat datang berupa kemampuan memahami bahasa semut, maka beliau langsung, ya Allah, tolong saya diberi nikmat lagi yang lebih besar. Apa itu? Kesadaran untuk selalu mensyukuri nikmatmu. Mensyukuri nikmat itu amal soleh. Itu iman. Maaf, itu iman. Napa malih? Kesadaran untuk selalu beramal soleh yang engkau ridhoi. Kalau iman beramal soleh, nanti kita meningkat kualitasnya menjadi takwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kesulitan diberi jalan keluar, ya, kita akan kemudian diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ngapunten Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini hanya sekedar wacana kemawon. Nasihat kangge kula panjenengan. Saya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah jual sembako, Pak. Niku sehari gandum tok niku 40 sak.
Nggih. Gula pasir 7 sak, minyak goreng 17 jerigen, hampir setiap hari, sampai bisa beli tanah 5, bisa beli rumah yang sekarang saya tempati itu. Kemudian takdir Allah, kula tertarik jemani, akhirnya saya jual beli jemani 3 minggu laba 60 juta, modal 60, labanya 60. Jam 1 saya menghitung uang 120 juta, niku tahun 2006 kurang lebih. Jemani itu sekitar 2006 itu. Jam 1 Pak, saya menghitung 1 siang, kalau hitung 120 juta. Jam setengah 10 malam kalau belanja jemani telu. Alhamdulillah bar kula tuku rapayu. Dadi entek kabeh duit niku. Bar niku sembako goyang. Sampai akhirnya bangkrut, saya berhenti. Lalu saya pergi ikut nasihatnya, adik wis kowe ning Australia sih, kowe ning Indonesia malah stres kowe ngoten. Karena kalah main jemani. Akhirnya saya ke Australia, alhamdulillah seminggu bisa ngirim 3 juta sampai 4 bulan. Pulang 4 bulan itu bawa 150 juta. Utang-utang kula iso disahi kabeh. Pun disosa. Bar niku singkat cerita, kula dipameri kakak. Aku menang tender bangun mas program kejuruan Cipanas, nilainya 34 miliar. Gandeng aku neng Australia, komisaris utama tulung wakilono. Kula tampi, ya wis bismillah, kula tampi, kula wakili. Garap proyek pertama 5,4 miliar, jalan. Modalnya kurang. Akhirnya saya cari utangan dan sampai akhirnya selesai garap program kejuruan itu Cipanas 5,4. Tender kedua 10,8. Kalau perlu lunjak sih, alhamdulillah, insya Allah bariki numpak pajero. Jebule komisaris utama kula kong kali Cina. Akhirnya dimenangke Cina. Kula tenger-tenger lah. Ya. Bener-bener saya kena hutang 1,3 M. Tanah saya habis lagi. Tinggal rumah yang ada itu saat ini kita nanggung utang 700 juta. Baniku singkat cerita dengan istri setiap tidur mikir piye carane nyautang, piye carane supaya hidup ini bisa nyaman langsung. Ngepasi gitu. Anak songon itu mulai gede Pak, mulai biaya semuanya. Pernah saya 1 bulan itu urut mulai barep sampai nomor 8 niku kula hitung 17 yuta sebulan. SPPB nggih ini nanti 17 yuta. Kula mikir lagi anak wis gede, kondisi ekonomi berantakan terus bingung kula. Akhirnya saya ngobrol sama istri, apa ya kelemahan kita? Apa ya kesalahan kita? Akhirnya kita merenung. Kemudian istilahnya hanya coba-coba Pak. Bismillah dandani ibadah. Ya, bismillah dandani ibadah. Jangan-jangan kita salah cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita perbaiki Pak. Tapi harus penuh kesabaran. Karena setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu enten mung kudu sabar. Tapi pun SPP telat 8, telat 7, surat teko terus ke omah saking sekolahan anak-anak kula. Kadangkala ini menjadi penyebab bentrok sama istri. Nggih. Coba aku dhisik aku ramain jemani ngoten. Oh,
Kula isane mung mangan. Nggih. Mulih bar niku nggih, kowe iki wong lanang kederem rakus pengine golek sing gedhe. Ngoten niku sing Cipanas. Pokoke kowe niku duwe radio ora tau mati, Pak. Tapi alhamdulillah masih bisa sejak bat-batan. Kesimpulan akhirnya Bapak sekalian, bismillah kita perbaiki ibadah ini. Nembe kraos itu kurang lebih 10-an tahun. Kok ada peningkatan kehidupan. Barulah kita menyadari Bapak Ibu sekalian, sangat mungkin ini karena kesalahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata kita kan mikirin ngeten, kerja sing membeng, ndas nggo sikil gondas, aja lali gitu Pak. Gimana? Bener ta niku? Itu nek menurut kula ketoke bener ning jebule ra bener. Yang benar itu rezeki niku sing menehi Gusti Allah. Tapi mengapa kita tidak mendahulukan membuat senyum Allah sang pemberi rezeki? Mongko niku mengke ra njaluk we diwenehi. Sing penting sing menehi rezeki cinta dulu kepada kita. Itulah yang kemudian saya lakukan dengan istri dan keluarga. Subhanallah Bapak sekalian. Terus ada saja kemudahan yang diberikan oleh Allah. Puncaknya 2 hari yang lalu kula ditegur adik mulai, Mas, mbok mangkat to Mas, bantu aku, wong ya lumayan kowe ya rung sugih. Napa niku? Saya tidak kerja di Melbourne, gajinya 10.500.000, kerjanya hanya 5 hari per minggu. Tapi balik niku mulai Pak, mungkin tiwas kula gelemi, kula entuk 42 yuta per bulan, basan mulih pesawate mbledhos ning dhuwur. Sing tekan omah rekeninge Pak, kulone mlebu kuburan. Maka kemudian nanti saya jawab, enggak sih, bismillah tak urip ngene wae wong wis penak. Terus kula niku waktu habis untuk keliling-keliling berdakwah, salah satunya bersama teman-teman Istiqomah menika. Ini salah satunya, dan alhamdulillah dengan kegigihan teman-teman Istiqomah menika, perkembangan kajian Istiqomah semakin menggembirakan sampai ditawari tempat ini untuk digunakan pengajian, walaupun kajian itu lebih banyak membaca Iqra, tadarus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti semakin berkembang pesat, dan kadang-kala senek-senek ngeten iki kepedulian umat Islam Pak. Kadang-kala senek-senek ngeten iki kepedulian umat Islam, maka nanti monggo bisa dinikmati. Ini jariyahnya kaum muslimin yang peduli dengan teman-teman Istiqomah. Kalau kita ngaten Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan kula nuwun kula sak kanca saged dipun tampi kanthi sae menawi mangke kathah lepat saha cewekipun monggo dipun tegur, dan sebelumnya kami mewakili teman-teman mohon dimaafkan. Insya Allah kami akan sering berada di tempat ini dalam rangka memberi manfaat walaupun kecil, karena memang potensi atau kemampuan kami sangat kecil. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.